Turquoise itu batu yang spesial banget. Warnanya biru kehijauan, cantik deh. Orang-orang udah suka batu ini dari dulu banget loh. Ribuan tahun yang lalu, raja dan ratu zaman dulu pakai turquoise. Mereka pikir batu ini punya kekuatan magis, bisa bawa keberuntungan. Batu ini seperti potongan langit yang jatuh ke bumi. Sekarang kita masih suka turquoise. Warnanya bikin kita ingat air jernih dan langit musim panas yang cerah. Permata cantik ini punya sejarah panjang. Turquoise salah satu batu permata tertua yang diketahui. Orang Mesir kuno pakai turquoise untuk perhiasan dan benda-benda penting lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Bayangin, Firaun-Firaun itu pakai kalung dengan batu turquoise yang berkilau. Orang Persia kuno yang sekarang namanya Iran juga suka turquoise. Mereka percaya turquoise bisa lindungin mereka dari bahaya. Mereka pakai untuk dekorasi bangunan. Warna birunya yang terang itu berharga banget buat mereka. Nama turquoise sendiri artinya batu Turki. Lucunya batu ini nggak banyak ditemukan di Turki. Tapi batunya lewat Turki dibawa pedagang dari Persia ke Eropa. Jadi orang Eropa pertama kali lihat batu ini dari pedagang Turki. Makanya dinamain batu Turki. Ini nunjukin gimana batu bisa jalan jauh dan menghubungkan berbagai belahan dunia. Perjalanan batu ini jadi bagian dari ceritanya. Buat banyak budaya, turquoise bukan cuma cantik. Suku asli Amerika di barat daya Amerika menganggapnya suci. Turquoise melambangkan kehidupan, air, dan langit. Mereka pakai turquoise dalam upacara dan bikin perhiasan perak yang indah. Tradisi ini masih ada sampai sekarang. Batu ini menghubungkan mereka dengan leluhur dan tanah mereka. Ini nunjukin kekuatan sebuah batu, bisa menyimpan banyak sejarah dan kepercayaan. Turquoise nggak terbentuk di sembarang tempat. Butuh tempat spesial di bumi, biasanya tempat yang kering dan kosong kayak gurun, tempat yang tanamannya sedikit, tanahnya berbatu dan mataharinya terik. Hujan juga jarang turun. Tanah kayak gini penting untuk menciptakan kondisi yang tepat. Kisah turquoise dimulai di tempat yang sepi dan keras ini. Di bawah permukaan tanah gurun terjadi hal-hal menakjubkan. Jauh di bawah sana bebatuan berubah. Disinilah turquoise mulai terbentuk, di bebatuan yang pecah atau berubah karena cuaca. Air panas yang beda sama air keran ngalir melalui bebatuan ini. Air ini bawa potongan-potongan kecil batu lain yang disebut mineral. Air merembes ke celah-celah kecil di bebatuan. Kayak bengkel rahasia di dalam bumi. Bumi jadi senimannya, dan batu jadi kanvasnya. Bebatuan tempat turquoise terbentuk itu spesial. Biasanya mengandung logam tertentu, terutama tembaga. Tanpa tembaga, nggak akan ada batu biru. Batu-batu kayak tembaga ini mungkin vulkanik atau jenis lain, tapi harus ada tembaga di dekatnya. Air melarutkan sedikit tembaga dan mineral lain, kayak bikin sup. Bumi perlahan-lahan mencampur bahan-bahannya. Prosesnya lama banget. Tempat-tempat spesial ini jarang ada. Makanya turquoise langka. Cuma ada di beberapa tempat di dunia, kayak di barat daya Amerika, Iran, dulu Persia, dan Cina. Setiap lokasi punya cerita sendiri. Bebatuannya agak beda, kondisinya unik. Ini artinya turquoise dari tempat berbeda bisa terlihat agak beda juga inspirasi dari bumi. Setiap potong turquoise menceritakan tempat lahirnya yang rahasia. Air itu aktor utama dalam pembentukan turquoise. Dia kayak pengantar ajaib. Air hujan meresap ke tanah, turun ke bawah melewati celah-celah kecil di bebatuan. Perjalanannya bisa lama banget. Sambil bergerak, air berubah, mengambil zat-zat dari bebatuan yang dilewatinya. Air jadi kaya mineral. Anggap air kayak pembawa pesan rahasia yang bawa bahan-bahan untuk batu yang indah. Air ini bukan air biasa. Biasanya agak asam, jadi bisa melarutkan batu lebih mudah, kayak air jeruk nipis yang bisa membersihkan lebih baik. Air asam ini bertemu batu yang mengandung tembaga, aluminium, dan fosfor. Air mengambil sedikit dari masing-masing mineral dan membawanya. Prosesnya rumit. Terlalu banyak atau terlalu sedikit bisa mengubah segalanya. Air butuh tempat istirahat. Ia mencari ruang kosong di batuan kayak celah kecil atau lubang kecil. Ketika air yang kaya mineral nemu tempat ini, ia melambat. Terkadang air mulai menguap siklus terutama di daerah kering. Saat air hilang, ia meninggalkan mineral yang dibawanya. Mineral-mineral ini mulai menempel dan tumbuh. Inilah awal mula batu turquoise. Bayangin ini terjadi selama ribuan atau bahkan jutaan tahun. Tetes demi tetes mineral mengendap, lapis demi lapis turquoise tumbuh. Prosesnya lambat dan butuh kesabaran. Alam gak pernah terburu-buru. Air datang dan pergi setiap kali mungkin menambahkan sedikit lagi.
Bagian cat berat turquoise, bongkain kecil terbengkok. Semua berkat berdosa. Air kebelit permata yang expert mirth. Tembaga adalah mineral terpenting untuk warna turquoise. Dia kayak cat utama seorang seniman. Tanpa tembaga, turquoise nggak akan biru atau hijau. Warna biru langit yang indah berasal dari tembaga. Bayangin atap tembaga tua yang kadang berubah jadi hijau, atau koin tembaga yang bisa berubah warna seiring waktu. Ini karena tembaga bereaksi dengan sekitarnya. Di turquoise, tembaga menunjukkan sisi terindahnya. Ia memberi jiwa pada batu itu. Air yang kita bicarakan membawa tembaga ini. Ia melarutkan tembaga dari batuan terdekat, mungkin biji tembaga, yaitu batuan yang kaya logam. Air mengambil partikel tembaga yang sangat kecil yang nggak bisa kita lihat. Mereka larut dalam air seperti gula dalam teh. Air kaya tembaga ini kemudian menemukan rumah di celah-celah batu lain. Saat air perlahan hilang, tembaga tetap tinggal dan menjadi bagian dari turquoise baru. Jumlah tembaga mengubah warnanya. Kalau tembaganya banyak, turquoise biasanya biru tua, warna turquoise klasik yang banyak disukai orang. Kalau tembaganya sedikit, warnanya mungkin lebih terang, biru pucat. Jadi tembaga seperti pengatur volume untuk warna biru. Lebih banyak tembaga berarti biru yang lebih kuat. Hebat ya, satu elemen bisa melakukan ini. Alam itu ahli kimia yang pintar. Kadang ada zat lain yang bercampur dengan tembaga, misalnya besi. Kalau besi ikut campur, warnanya bisa berubah jadi lebih kehijauan. Jadi, warna akhirnya adalah hasil kerjasama. Tembaga bintang utamanya untuk warna biru, tapi elemen lain bisa ikut berembahkan sentuhan mereka sendiri. Inilah kenapa turquoise punya banyak warna, dari biru murni hingga hijau lembut. Semua tergantung pada tembaga teman-temannya. Bagian 5, resep alam aluminium dan fosfor ikut berdansa. Tembaga memberi turquoise warna birunya yang terkenal. Tapi tembaga nggak bisa bikin turquoise sendirian. Butuh mineral lain, yaitu aluminium dan fosfor. Elemen-elemen ini juga dibawa oleh air. Air melarutkannya dari batuan yang berbeda. Aluminium itu logam yang umum di kerak bumi. Ada di banyak jenis tanah liat dan batuan. Fosfor juga penting untuk kehidupan. Ada di tulang dan gigi kita dan juga di beberapa batuan. Air yang kaya mineral menyatukan elemen-elemen ini. Bayangkan sebuah tarian lambat. Tembaga, aluminium, dan fosfor bertemu, disatukan oleh air dan mulai bergabung dengan cara yang khusus. Gabungan ini membentuk mineral baru, yaitu turquoise. Nama kimianya agak panjang, hydrated copper aluminum phosphate. Hydrated artinya ada air yang terperangkap di dalam strukturnya. Air ini bagian dari mineral itu sendiri dan memberi turquoise sifat uniknya. Batuan sumber aluminium dan fosfor itu penting. Aluminium sering berasal dari feldspar, mineral pembentuk batuan yang umum. Feldspar terurai seiring waktu dan melepaskan aluminium. Fosfor bisa berasal dari mineral yang disebut apatit, yang ditemukan di banyak jenis batuan, atau dari sisa-sisa hewan purba seperti tulang yang menjadi badi batuan. Air dengan sabar mengumpulkan bahan-bahan ini, seperti koki yang mengumpulkan bahan untuk hidangan spesial. Jadi, turquoise seperti pabrik kimia kecil yang dibangun atom demi atom. Molekul tembaga, aluminium, fosfor, dan air, semuanya terhubung dalam pola yang tepat. Pola ini menciptakan struktur kristal turquoise. Meskipun turquoise sering terlihat seperti massa padat, ia punya struktur kristal yang biasanya terbuat dari kristal-kristal kecil yang dikemas sangat rapat. Resep yang cermat inilah yang membuat turquoise, mineral yang lahir dari campuran khusus hadiah bumi. Bagian 6, sentuhan waktu yang lembut, pembentukan permata yang lambat. Turquoise nggak terbentuk dalam semalam. Prosesnya butuh waktu yang sangat lama, ribuan atau bahkan jutaan tahun. Alam bekerja pada skala waktu yang berbeda dari manusia. Kita pikir 100 tahun itu lama, tapi buat bumi, 1 juta tahun seperti sekejap mata. Bahan-bahan untuk turquoise berkumpul perlahan, air bergerak perlahan, mineral mengendap perlahan. Kesabaran adalah kunci di dunia geologi, dan turquoise adalah hadiah indah untuk kesabaran ini. Kondisinya harus tepat untuk waktu yang lama. Kandungan kimia air harus stabil. Pasokan tembaga, aluminium, dan fosfor harus terus berlanjut. Jika kondisi berubah terlalu cepat, turquoise mungkin nggak terbentuk atau terbentuk dengan nggak sempurna. Batuan tempat turquoise tumbuh biasanya di daerah kering. Kekeringan ini membantu air menguap perlahan sehingga mineral terkonsentrasi dan mengendap. Beginilah cara turquoise padat terbentuk. Bayangkan seperti membangun istana pasir.
butir demi butir. Setiap partikel mineral kecil adalah sebutir pasir. Air membawa butiran itu dan meletakkannya dengan hati-hati. Lalu air datang lagi membawa butiran lain. Ini terjadi berulang-ulang selama waktu yang sangat lama. Endapan kecil tumbuh lebih besar, mengisi celah-celah di batuan induk. Terkadang membentuk bola-bola kecil yang disebut nugget. Nugget ini ditemukan lepas di tanah. Dulu mereka bagian dari urat batu yang lapuk. Kedalaman tempat turquoise terbentuk juga penting. Biasanya nggak terbentuk jauh di dalam bumi, tapi dekat permukaan, di bagian atas kerak bumi, seringkali dalam jarak beberapa ratus kaki dari permukaan. Disinilah air hujan mudah mencapai dan penguapan bisa terjadi. Suhunya nggak terlalu panas atau terlalu dingin. Ini zona khusus tempat air, batu, dan waktu bekerja sama untuk menciptakan keajaiban biru langit ini. Bagian 7 palet pelukis di batu warna-warni turquoise. Turquoise terkenal dengan warna birunya, tapi bisa punya banyak warna. Bisa biru langit tua yang disebut biru Persia dan sangat dihargai. Bisa juga biru telur robin yang lebih lembut, atau kehijauan, biru kehijauan, atau bahkan hijau kekuningan. Keanekaragaman warna ini adalah bagian dari pesonanya. Setiap potong turquoise unik punya warna khusus sendiri, seperti lukisan alam. Alasan utama variasi warna adalah kimianya. Kita tahu tembaga memberi warna biru. Kalau ada banyak tembaga murni, birunya kuat. Tapi terkadang elemen lain ikut masuk. Besi adalah salah satunya. Kalau sedikit besi menggantikan aluminium dalam struktur turquoise, warnanya bergeser ke hijau. Jadi lebih banyak besi berarti turquoise lebih hijau. Seng juga bisa memengaruhi warna, membuatnya lebih hijau kekuningan. Ini keseimbangan elemen yang rumit. Hal lain yang membuat turquoise menarik adalah matriksnya. Matriks adalah batuan induk, batuan tempat turquoise terbentuk. Terkadang, potongan batuan induk ini masih ada di turquoise, terlihat seperti garis atau pola. Matriksnya bisa coklat, hitam, atau bahkan emas. Beberapa orang lebih suka turquoise tanpa matriks, maunya warna murni. Yang lain suka matriks karena menambah karakter dan menceritakan asal-usul batu. Turquoise jaring laba-laba punya matriks gelap yang indah, seperti jaring laba-laba. Porositas turquoise juga memengaruhi penampilannya. Porositas artinya berapa banyak lubang kecil yang dimilikinya. Turquoise secara alami agak berpori, jadi bisa menyerap cairan. Minyak dari kulit bisa mengubah warnanya seiring waktu. Inilah kenapa beberapa turquoise tua terlihat lebih hijau. Sekarang banyak batu turquoise yang dirawat dan distabilkan. Artinya resin bening direndam ke dalam batu untuk mengisi pori-pori siap, membuat batu lebih kuat dan melindungi warnanya. Tapi turquoise alami yang nggak dirawat sangat di banyak orang. Bagian 8, bisikan dari bumi, fakta unik tentang turquoise. Turquoise penuh kejutan. Banyak cerita dan fakta menarik. Misalnya beberapa turquoise bisa berubah warna waktu lama, tapi terkadang lebih cepat. Kalau terlalu banyak terkena sinar matahari, panas, atau bahan kimia, biru indahnya bisa memudar atau berubah jadi lebih kehijauan. Ini karena turquoise adalah mineral terhidrasi. Air dalam strukturnya bisa hilang. Kepekaan ini membuatnya jadi permata yang lembut dan perlu dirawat. Fakta menarik lainnya adalah tentang kekerasannya. Pada skala kekerasan Mohs, turquoise sekitar 5-6, berlian itu 10. Artinya turquoise nggak terlalu keras dan bisa tergores. Makanya sering dipakai untuk kalung dan anting, yang kecil kemungkinannya terbentur. Kalau dipakai di cincin perlu pengaturan pelindung. Meskipun begitu, turquoise telah digunakan dalam perhiasan selama ribuan tahun. Orang tahu cara mengerjakannya dengan hati-hati. Mereka lebih menghargai keindahannya daripada kekerasannya. Tahu nggak? Turquoise terbaik itu cukup langka. Kebanyakan turquoise yang ditambang sekarang kualitasnya lebih rendah, mungkin lebih lembut atau warnanya lebih pucat. Bahan ini sering ditingkatkan, diwarnai untuk memperbaiki warnanya atau distabilkan dengan resin agar lebih keras. Ini praktik umum yang membuat turquoise indah terjangkau lebih banyak orang. Namun, turquoise alami berkualitas tinggi yang gak dirawat sangat berharga, terutama yang berasal dari tambang tua yang terkenal. Beberapa tambang ini sekarang sudah tutup. Ada juga yang namanya tiruan turquoise, batu yang mirip turquoise tapi terbuat dari bahan lain. Howlite, mineral putih, sering diwarnai biru agar terlihat seperti turquoise. Plastik atau kaca juga bisa dibuat mirip turquoise. Penting untuk beli turquoise dari sumber terpercaya agar dapat batu asli yang membawa cerita bumi dan keajaiban pembentukannya. Itu sesuatu yang nggak bisa ditiru.
Bagian 9, lebih dari sekadar batu turquoise dan kisah manusia. Turquoise bukan cuma mineral cantik, ia punya hubungan mendalam dengan manusia. Selama ribuan tahun, ia dianggap istimewa, digunakan untuk perhiasan, perlindungan, dan alasan spiritual. Orang Mesir kuno mengubur Firaun mereka dengan turquoise. Mereka percaya itu akan melindungi mereka di akhirat. Topeng Tutankhamun yang terkenal punya hiasan turquoise yang indah. Ini menunjukkan statusnya yang tinggi. Permata yang cocok untuk raja dan dewa. Dalam banyak budaya, turquoise adalah simbol keberuntungan. Dipercaya membawa kebahagiaan dan kesehatan. Di Persia, turquoise adalah batu nasional. Tentara memakainya untuk perlindungan dalam pertempuran. Orang memberikannya sebagai hadiah untuk mendoakan seseorang. Mereka percaya turquoise bisa memperingatkan bahaya dengan mengubah warna. Kepercayaan ini menunjukkan betapa dekatnya orang mengamati batu itu. Mereka melihatnya sebagai bagian hidup dari dunia mereka. Seorang teman dan pelindung. Hubungan ini sangat kuat. Budaya asli Amerika, terutama di barat daya Amerika Serikat, punya ikatan mendalam dengan turquoise. Suku Apache percaya turquoise terletak di ujung pelangi. Mereka memasangnya di busur mereka agar bidikan mereka tepat sasaran. Suku Navajo dan Zuni terkenal dengan perhiasan perak dan turquoise mereka. Bagi mereka, turquoise adalah batu suci yang melambangkan langit, air, dan kehidupan itu sendiri. Digunakan dalam upacara dan diwariskan turun-temurun. Ini simbol identitas dan warisan mereka. Bahkan sampai sekarang, turquoise punya tempat khusus di hati kita. Orang tertarik pada warnanya yang unik. Ia mengingatkan kita pada alam, langit cerah, dan laut tropis. Memakai turquoise bisa membuat kita merasa terhubung dengan bumi. Ia membawa rasa sejarah, bisikan zaman kuno. Turquoise pun berdiri bumi.